Dipisahkan dengan Eropa oleh Laut Tengah, Afrika menyatu dengan Asia di ujung timur lautnya melalui terusan Suez yang memiliki lebar 130 km. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah timurnya adalah Samudra Hindia. Benua Afrika adalah benua terbesar dan terbanyak populasinya kedua setelah benua Asia. Luas keseluruhan benua Afrika kurang lebih sekitar 30.295.000 km, sekitar 1/5 dari total luas daratan bumi. Iklim di benua Afrika secara garis besar dibagi menjadi 3 iklim, yakni iklim tropis. Wilayah yang memiliki iklim tropis berada di wilayah sekitar Khatulistiwa. Wilayah ini memiliki curah hujan sekitar 1.000 hingga 2.000 ml per tahun, membuat wilayah tersebut banyak ditumbuhi tanaman dan membentuk hutan hujan serta hutan gugur tropis yang lebat. Yang kedua, yakni iklim subtropis. Wilayah yang menjauhi dari garis khatulistiwa beriklim subtropis. Wilayah ini diisi oleh savana. Selanjutnya ada iklim gurun. Iklim ini didefinisikan sebagai iklim yang amat sangat kering dan hanya menerima kurang dari 12 inci curah hujan setiap tahunnya. Afrika Selatan. Populasi Afrika Selatan diperkirakan 68 juta orang, menjadikannya yang paling sedikit penduduknya dari semua subkawasan Afrika. Beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Selatan. Negara terpadat di Afrika Selatan adalah negara Eswatini yang terkurung daratan yang dulunya bernama Swaziland dengan populasi berjumlah 1,1 juta orang. Botswana memiliki populasi gajah Afrika terbesar dibandingkan tempat lain di benua Afrika. Di Lesotho masih ada suku yang tinggal di dalam goa, tepatnya di distrik Berea. Nama masyarakat tersebut disebut penghuni Goa Komi, dan mereka itu meteorit Hoba merupakan meteor yang paling terbesar di bumi dan ditemukan di Namibia. Berat meteor itu diperkirakan sebesar 54.000 kg. Afrika Selatan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2010. Selain itu, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela adalah penggemar batik Indonesia dan selalu memakai batik di acara-acara kenegaraan. Hal tersebut membuat batik Indonesia disebut sebagai Mandela Shirt di Afrika Selatan. Dan yang paling unik adalah hanya Afrika Selatan yang menjadi satu-satunya negara di dunia yang mempunyai 3 ibu kota, yaitu kota Pretoria sebagai ibu kota eksekutif, kota Bloemfontein sebagai ibu kota yudikatif, dan kota negara Cape Town sebagai ibu kota legislatif dengan masyarakat multi etnis yang mencakup berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Afrika Selatan sering disebut sebagai negara pelangi untuk menggambarkan keanekaragaman negara tersebut. Bahkan terkenal sebagai negara penghasil berlian utama di dunia. Selain itu, Afrika Selatan merupakan tujuan wisata populer. Sekitar 80% dari seluruh populasi yang ada di Afrika Selatan adalah orang-orang keturunan bangsa Bantu. Hewan nasional Afrika Selatan adalah springbok yang merupakan satu-satunya jenis kijang Afrika Selatan. Cape Malays atau dikenal juga dengan istilah Tanjung Melayu adalah sebuah kelompok etnis atau komunitas masyarakat di Afrika Selatan. Anggota komunitas paling awal adalah orang-orang dari Pulau Jawa yang dibawa sebagai budak oleh kolonial Belanda. Orang-orang dari Tanjung Melayu adalah yang pertama kali membawa Islam ke Afrika Selatan. Adalah Syekh Yusuf, seorang tokoh Islam dari Makassar yang diasingkan ke Afrika Selatan bersama dengan pengikut-pengikutnya untuk dijadikan budak di negara tersebut. Beliau adalah orang yang berjasa dalam penyebaran Islam di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara penghasil platinum terbesar di dunia. Pada tahun 2014, negara ini menghasilkan sekitar 110.000 kg platinum,
4 kali lipat lebih banyak dari Rusia yang berada di urutan kedua. Table Mountain adalah salah satu landmark ikonik di Afrika Selatan. Table Mountain diyakini sebagai salah satu gunung tertua di dunia dan salah satu dari 12 pusat energi utama di bumi yang memancarkan energi magnetik. Wilayah Table Mountain mempunyai 2.200 jenis spesies tanaman, di mana 70%-nya adalah spesies endemik. Tidak seperti kebanyakan negara lain, wilayah Afrika Selatan bisa dikatakan mempunyai wilayah yang beraneka ragam. Negara ini mempunyai wilayah gurun, lahan basah, padang savana atau padang rumput, hutan subtropis, gunung, dan wilayah tebing. Di Afrika Selatan, orang-orang dapat melihat hewan terbesar di dunia, seperti gajah Afrika yang merupakan mamalia darat terbesar, jerapah sebagai hewan tertinggi, burung unta yang adalah jenis burung terbesar, hiu paus yang adalah jenis ikan terbesar, penyu belimbing yang merupakan reptil terbesar, dan ilen yang merupakan jenis kijang terbesar. Antara bulan Mei hingga bulan Juli, setiap tahunnya jutaan ikan melakukan migrasi besar-besaran dari perairan dingin menuju ke perairan yang lebih hangat. Peristiwa ini disebut dengan sardine run karena besarnya migrasi ikan tersebut sehingga dapat dilihat dari satelit di luar angkasa. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah dan fakta tentang Afrika Selatan, sebuah negara yang pernah menderita karena isu rasial, yang saat ini mulai bersatu dan berdiri di atas semua perbedaan dan menerimanya sebagai satu kesatuan. Tanzania merupakan rumah bagi kepiting terbesar di dunia, yakni kepiting kelapa. Komoro merupakan produsen terbesar bunga ilang-ilang atau lebih dikenal dengan kenanga. Bunga ini biasanya digunakan sebagai bahan baku industri parfum loh. Di tahun 1998, para ahli menemukan salah satu kerangka manusia tertua di dunia, yakni Eritrea. Afrika tak melulu tentang gurun. Di Zimbabwe ada air terjun yang menjadi salah satu keajaiban dunia, yakni air terjun Victoria. Negara Mauritius memiliki luas wilayah 2040 km persegi. Negara ini mencakup beberapa kepulauan, yang wilayah terluarnya adalah Pulau Rodrigues yang terletak sekitar 550 km ke arah timur, Cargados Cara Hosoal sekitar 400 km ke arah timur laut, dan Kepulauan Agalega sekitar 930 km ke arah utara dari pulau utama. Mauritius juga mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Chagos yang juga termasuk wilayah Diego Garcia. Kepulauan tersebut terletak sekitar 2000 km di timur laut, namun klaim ini dibantah oleh Inggris. Sekitar 2/3 penduduk negara Mauritius berasal dari Indo-Pakistan, yang sebagian besar adalah keturunan buruh kontrak yang dibawa untuk bekerja di industri gula selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sementara sekitar 1/4 dari populasi adalah bangsa Kreol atau keturunan campuran dari Prancis dan Afrika, dan ada sejumlah kecil orang keturunan Cina dan Prancis Mauritian. Jumlah populasi penduduk Mauritius mencapai 1.263.000 jiwa. Kepadatan penduduk di Mauritius adalah yang tertinggi di negara-negara Afrika dan termasuk yang tertinggi di dunia. Afiliasi agama di Mauritius sangat bervariasi. Sekitar setengah atau 48,1% dari populasi adalah beragama Hindu. Sekitar 29,9% adalah agama Kristen, yang mayoritas diantaranya adalah Katolik Roma. Sekitar 17,5% adalah agama Islam, dan sisanya adalah tanpa agama atau ateis. Madagaskar, sebuah negara di kawasan Afrika yang ternyata nenek moyangnya berasal dari Nusantara. Lebih lengkap tentang negara Madagaskar, inilah videonya. Total luas wilayah dari negara Madagaskar adalah sekitar 592.800 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Madagaskar adalah negara kepulauan terbesar di benua Afrika dan menjadi negara
hanya setelah Indonesia. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Madagaskar adalah sekitar 28.172.462 jiwa. Meskipun terletak di kawasan Afrika, namun mayoritas penduduk di negara ini tidak menganggap diri mereka sebagai orang Afrika. Malagasy adalah kelompok etnis dominan di Madagaskar dengan persentase mencapai 90% dari populasi negara. Selanjutnya, kelompok etnis ini dibagi lagi menjadi sekitar 18 subkelompok etnis, memiliki salah satu cadangan ilmenit atau biji titanium terbesar di dunia, serta cadangan penting kromit, batu bara, besi, kobalt, tembaga, dan nikel. Negara ini memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, terutama karena keragaman jenis tanah dan keragaman iklim yang besar. Namun demikian, terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di dunia. Adalah sebuah negara yang terletak di pantai barat kawasan Afrika Selatan. Negara ini berbatasan dengan negara Namibia di bagian selatan, dengan Republik Demokratik Kongo di utara, dan dengan negara Zambia di bagian timur. Karena wilayahnya terletak di bagian pesisir kawasan, negara ini juga berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian barat negaranya. Sebagai negara besar, Angola memiliki bentang alam yang sangat beragam, yang secara umum dikelompokkan menjadi 4 wilayah alam utama, yaitu wilayah dataran rendah pesisir, wilayah bukit dan gunung, wilayah dataran tinggi, dan wilayah hutan hujan. Taman Nasional Brikama adalah salah satu kawasan konservasi terbesar di Angola. Terletak di dekat kota Luanda, Taman Nasional ini adalah rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk gajah, kerbau, dan berbagai spesies burung. The Giant Sable Antelope, atau dikenal juga dengan antelop musang raksasa, adalah hewan endemik yang hanya dapat dijumpai di Angola. Subspesies antelop musang raksasa ini terkenal dengan tanduknya yang besar dan perawakannya yang lebar. Sebelumnya, spesies ini dianggap telah punah hingga ditemukan kembali pada tahun 2004. Meski demikian, populasinya yang kecil menjadikan hewan tersebut masih memiliki status terancam punah. Hewan ini adalah ikon nasional Angola dan ditampilkan pada perahu, uang kertas, dan bahkan paspor negara Angola. Tim sepak bola Zambia adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan nama Zambia, atau yang sebelumnya dikenal dengan Rhodesia Utara. Zambia adalah negara yang tergolong daratan atau landlocked di kawasan Afrika bagian selatan. Negara yang tidak memiliki garis pantai ini berbatasan dengan negara seperti Republik Demokratik Kongo di bagian utara, Tanzania di timur laut, Malawi di timur, Mozambik di bagian tenggara, Zimbabwe dan Botswana di bagian selatan, Namibia di bagian barat daya, dan dengan negara Angola di bagian barat. Ibu kota negara Zambia berada di kota Lusaka. Luas wilayah dari negara Zambia adalah sekitar 752.618 km persegi. Saat ini Zambia dihuni oleh sekitar 17.351.708 jiwa, di mana 95,5% warganya beragama Kristen. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Zambia. Negara ini dikenal juga dengan nama Rhodesia Utara sebelum memperoleh kemerdekaannya dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1964. Saat ini bentuk pemerintahan dari negara Zambia adalah republik presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem multipartai yang majemuk. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan parlemen. Sekitar 60% orang Zambia hidup di bawah garis kemiskinan, dan masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang serius yang dihadapi oleh negara ini. Kwacha Zambia adalah mata uang resmi negara Zambia yang menggantikan mata uang pound Zambia pada tahun 1968. Kwacha Zambia dikodekan dengan ZMW. Satu kwacha Zambia jika dikonversikan ke mata uang kita adalah sekitar Rp755. Zambia memiliki banyak sumber daya alam seperti mineral. Ekonomi Zambia secara historis sangat tergantung pada industri pertambangan tembaga. Saat ini pemerintah Zambia menjalankan program diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada industri tembaga. Inisiatif ini adalah upaya untuk mengeksploitasi komponen lain dari dasar sumber daya Zambia yang kaya dengan mempromosikan pertanian, pariwisata, pertambangan batu permata, dan sumber daya air. Dataran Zambia sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan beberapa bukit dan pegunungan. Titik terendah dari negara ini adalah di Sungai Zambezi dengan ketinggian 329 meter di atas permukaan laut, dan titik tertingginya berada di Mafinga pada ketinggian 2.339 meter di atas permukaan laut. Danau Kariba adalah danau dan waduk buatan manusia terbesar di dunia. Danau ini berada di sepanjang perbatasan negara Zambia dan negara Zimbabwe. Danau Zambia terkenal dengan air terjun Victoria. Air terjun terbesar di dunia ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Air terjun ini terletak di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe. Orang-orang Zambia menyebut air terjun Victoria dengan nama Mosi Autunya, yang artinya asap yang bergemuruh. Selain dijadikan sebagai pariwisata, air terjun dengan ketinggian mencapai 108 meter ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air.